Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu pemasangan IUD. Di sini kami akan melakukan praktikum terkait dengan pemasangan IUD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yaitu dari sebelah sisi kanan. Baik, perkenalkan saya Rafita Aulia Dewi NIM 142. Saya Alvara Kevin Valeta dengan NIM 118. Saya Linda Putri Mujianti dengan NIM 117. Saya Dwi Dayanti dengan NIM 131. Saya Nabila Nurmahuma dengan NIM 137. Saya Jela Octavia dengan NIM 112. Saya Punya Cantika dengan NIM 108. Saya Weni India dengan NIM 153. Saya Elmaria Hanifah dengan NIM 120. Serta ada teman-teman kami juga, ada Hidayah Dwi Anida dengan NIM 127, Lutfia Hairunisa dengan NIM 135, dan Murni dengan NIM 136. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Dadah! Perkenalkan, saya Dewi Jandela yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini mbak, saya itu kan udah punya 2 anak ya mbak ya. Terus cowok sama cewek juga udah merasa cukup ya pak ya. Terus juga kemarin tuh saya pakai kabin itu kabin sumpit sama pil, tapi kayak pengen ganti aja gitu yang jenolak panjang. Kemudian kalau ada apa ya mbak ya? Kalau menurut saya itu ibu bisa ambil KB IUD. Kalau KB IUD nanti gimana mbak? KB IUD itu nanti cara kerjanya menghambat gerakan sperma menuju rahim untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Kalau KB IUD itu nanti bisa bertahan 5-10 tahun. Terus keuntungannya IUD itu dapat mencegah kehamilan hingga 99%. Keuntungan selanjutnya lebih praktis. Alat kontrasepsi ini juga bisa dilepas kapan saja ketika ibu sudah ingin merencanakan kehamilan. Terus yang selanjutnya aman untuk ibu menyusui. Ibu menyusui harus jadi memilih alat kontrasepsi agar produksi dan pengeluaran ASI-nya tetap terjaga. Terus sama keuntungan IUD itu berat badannya tetap terjaga bu. Tapi kalau efek samping terhadap menstruasi dapat terjadi 3-6 bulan pertama setelah pemasangan IUD. Efek yang terjadi biasanya nyeri haid, perubahan siklus menstruasi, sama perdarahan intramenstruasi sporting. Kalau IUD itu nanti tuh pemasangannya gimana ya mbak ya? Nanti kita memasukkan alat seperti spiral itu ke rahim ibu. Sakit nggak mbak? Enggak apa-apa berarti mbak? Enggak apa-apa. Kalau nanti tuh mengganggu pas berhubungan nggak? Enggak, soalnya itu kan sudah masuk ke rahim ibu jadi enggak mengganggu. Gimana bapaknya? Itu nanti mengganggu nggak mbak? Saya menjodoh. Enggak pak, aman. Terserah kamu pengennya gimana. Nggak misalnya pengennya yang ini ya udah yang ini. Kalau yang kemarin kan takutnya kebobolan lagi, nambah anak lagi. Kamu ini gimana? Kalau selain IUD nggak ada tuh mbak? Kalau yang jangka panjang itu sih Ini cuma IUD aja. Ada implan juga. Tapi kalau implan itu nanti dimasukin ke tangan ibu di sini. Nanti ada semacam kayak insisi gitu, jadi dimasukin ke tangan ibu. Tapi takutnya kan ibunya nanti takut ya, kalau yang ada pembedahan kecil seperti itu. Jadi kalau yang jangka panjang ada juga tubektomi juga ada, tapi itu juga buat pembedahan juga. Nanti kemungkinan awalnya yang IUD ya mbak ya? Iya. Gimana pak kalau IUD aja? Gak apa-apa itu malah bagus jangkanya panjang. Nanti nggak per bulan nggak ini kan lebih enak ini. Kalau misalnya lupa juga kan nggak. Kalau misalnya pas kita juga ibunya pas lupa pas aturan pas KB malah lupa kan lebih aman yang ini. Sampai ya kita tahu ibu bedanya juga 10 tahun. Jangkanya panjang. Ini aja udah. Kalau buat harganya nanti gimana ya mbak? kalau buat harganya itu nanti sangat terjangkau ya pak. Bisa 5 tahun itu sekitar 500.000. Kalau yang untuk
IUD 10 tahun itu 800.000. Gak apa-apa. Saya makan aja. Udah boleh lah IUD aja kalau gitu nak kita IUD aja. Ayo aja Bu Bida. Oh iya, dilakukan tensi dulu ya. Masalahnya bisa sekarang. Bisa. Ibunya ada penyakit yang keturunan mungkin nggak keluarganya? Kalau dari saya nggak ada. Kalau darah tinggi? Nggak ada. Ya, semuanya sehat ya. Kalau habis makan itu ada itunya lagi nggak mbak? Kayak harus kesini lagi buat cek ada gimana? Paling kalau misalkan kontrol sih boleh kesini, tapi nggak harus sesuai kontrol ya. Kalau misalkan ada keluhan langsung datang aja. Ibu tensinya normal ya Bu ya, 110/80. Baik, Bu Bidan ini kan tensinya normal ya Bu ya, terus juga nggak ada penyakit keturunan juga, tidak ada penyakit menular juga ya Bu ya, Ibu tidak menderita sih. Jadi ini persyaratan dari ibunya boleh dilakukan IUD. Berarti udah sarapan. Udah. Kita bisa lakuin pemasangan IUD sekarang ya. Oh iya, Gimana mbak? ini langsung masuk aja mau tindakannya. Ibu bisa lepas celana terlebih dahulu, lalu berbaring saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Iya mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat yang digunakan untuk pemasangan IUD. Yang pertama ada set IUD, yang kedua ada sendok uterus, yang ketiga ada tenagulum, yang keempat ada tenagulum 1 biji, yang kelima ada korentang, yang keenam ada cecar bebek, selanjutnya ada handscoon steril, apron, bengkok, kasa steril, kom, perlak, alkohol, bak instrumen, dan larutan klorin. Terus yang selanjutnya ada lampu sorot. Baik Ibu, ini alatnya sudah saya persiapkan. Nanti partner saya akan ke sini untuk melakukan pemasangan IUD ya Bu. Iya mbak. Ditunggu terlebih dahulu ya Bu. Iya mbak. Baik, selamat pagi Bu. Tadi setelah kami mendapatkan informasi dari rekan kerja kami, Ibu ingin melakukan pemasangan IUD gitu ya? Iya mbak. Iya, baik. Kalau begitu ini kami siapkan untuk kalian terlebih dahulu. Terus nanti saya akan memanggil saya untuk membantu melakukan pemasangan IUD. Apa yang bersedia? Baik. Ditunggu dulu ya. Lalu jaga privacy kalian itu dari jaga privacy ditutup semuanya sudah. Lalu siapkan masker terlebih dahulu, bisa angkat, lalu semuanya. Lalu cuci tangan memakan. Cuci tangan memakan, lalu pakai air spoon. Ya, lalu pakai APD. Ibu kaminya ditutup sebentar dengan posisi ditutup. Iya mbak. Iya. Saya tutup ya Bu. Iya. Kalau melakukan pemasangan Ibu pokoknya mau diangkat sebentar kayak pasang perlah.
Kami nyalakan lampu. Oke, sudah semuanya. Ibu sudah membuat prosesnya sudah Tommy, sudah dinyalakan lampu juga. Lalu setelah ini saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu di area bagian profile ibu. Oke, untuk dirinya silakan bisa memakai spons panjang. Terus untuk asisnya bisa membantu untuk sudah memakai set semua, silakan asisten bisa menyiapkan untuk bagian tadi dimasukkan ke kom. Oke, kalau sudah dikatakan alatnya semuanya kepada ibu. Dan ibu, ini sebelumnya nanti akan melakukan pembersihan terlebih dahulu ya. Oke. Pastikan lauknya sudah nyala semuanya. Lalu kita mulai bersihan dengan sofa hygiene dengan menggunakan kapas dahulu terus ini ambil kapas lakukan sofa hygiene didekatkan semuanya bagian bengkok dari area mayat kiri. Oke, mayat kanan, mayat kiri, mayat kanan, terus dulu sampai atas. Oke, sudah semua ibu ya untuk bersihannya. Saya akan lakukan dulu untuk memasukkan kotak bebek ke bagian sofa ibu. Nanti tasnya agak nanti ibu ya, bukan kita terlebih dahulu ya. Oke, saya kasih gel terlebih dahulu ibu ya. Oke, dikasih gel. Oke, sudah. Baik ibu, ini saya akan masukkan ibu alatnya. Tarik nafas yang penting juga. Mohon maaf, saya bantu ya. Oke, dimasukkan secara perlahan ke bebeknya. Oke, sudah. Kalau sudah masuk, lalu buka kotak bebeknya ke atasnya. Oke, sudah ibu ya. Sudah ini kalau di ini. Oke, sudah dikunci, sudah bisa, sudah terlihat. Lalu setelah ini saya bersihkan area jalan terlebih dahulu gitu ya. Lalu saya ambil ini bersihkan menggunakan betadine yang sudah disediakan. Di sini ya, karena ibu ini dibersihkan semuanya 3-4 kali sampai bersih. Oke, sudah bersih, sudah dibersihkan. Setelah ini saya akan menjepit ya Bu ya bagian serviks ibu supaya nanti untuk pemasangannya bisa melekat dengan sempurna. Seperti itu ya. Mohon maaf. Lalu dijepit menggunakan tenagulum di jam 11 sampai jam 12. Mohon maaf ibu tarik nafas ibu ya. Sebelumnya tenagulumnya diberikan ini terlebih dahulu. Mohon maaf. Ini diolesi. Diolesi. Oke. Menggunakan sudah. Kenapa sih Bu? Maaf, saya masukkan tenagulumnya. Oke, nah ini buka lalu dijepit di jam 11 sampai jam 12. Oke, sudah dijepit. Lalu ambil sonde, posisikan sama yaitu diolesi terlebih dahulu. Oke, menggunakan betadine. Nah, tujuan dari memasukkan sonde ini untuk mengukur seberapa dalam uterus ibu. Oke. Mana aku tanya apa sih Bu? Saya masukkan. Oke. Oke, sambil ini sambil ditunggu untuk ini kedalamannya ini 7 cm Bu. Nah, ini bagaimana kita bisa melihat ini untuk kedalaman uterusnya sebanyak 7 cm. Kita lihat dan kita keluarkan ibu. Mohon maaf. Oke, dikeluarkan. Nah, ini kita lihat sondenya ini yang terkena betadine itu sampai 7 cm. Berarti nanti untuk inserternya itu diukur 7 cm. Bro, coket bro. Oke. 3. Ini posisinya masih di dalam plastik, masih steril. Kemudian tabung inserter digeser sesuai dengan ukuran sonde yaitu 7 cm. Lalu tabung inserter diposisikan vertikal. Setelah itu plastiknya dibuka.
Oke. Baik, kalau sudah siap untuk tabung inserternya untuk pemasangan ID, lalu ini lepaskan ini endokulumnya, soalnya untuk servisnya sudah lurus, sudah bagus. Terus dimasukkan ke sini lagi, lalu ambil tabung inserter. Oke, tahan. Baik Ibu, saya akan melakukan ini juga untuk alat ID-nya. Tarik nafas Ibu, saya akan dimasukkan jam 12. Oke, masukkan semuanya banyak senti tadi. Oke, sudah. Kalau sudah masuk, lalu dorong tabung inserter ini untuk katanya didorong dan untuk ininya plastiknya dikeluarkan. Oke, perlahan. Oke, sampai. Oke, sambil dikeluarin, lalu dipotong sebanyak 3-4 cm di depan tadi pelekatan. Oke, udah dipotong beberapa cm, lalu dibuang batangnya ke bengkok. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, lalu dibereskan kembali kepada ibunya dengan cara dibersihin, yaitu menggunakan kapas terlebih dahulu. Di sini ya, saya bersihkan terlebih dahulu. Oke. Lalu kalau misalnya masih ada darah yang keluar, ditahan 30-40 detik. Oke. Oke, sudah ditahan. Oke. Dilihat lagi apabila masih ada bagian dari benang yang terlihat keluar, lalu jepit benang ke bagian sisi yang sudah menempel di samping kanan kiri tempat pelekatan ID tadi. Oke, sudah ya Bu ya, ini sudah tidak terlihat, sudah bersih semua gitu ya. Untuk pemasangannya sudah pas di bagian atas tersebut. Oke, sudah. Kalau sudah semuanya, lalu lepaskan untuk bebek semuanya dengan cara mengendurkan. Baik Ibu, tarik nafas Ibu ya, sudah bersih semuanya. Ini saya keluarkan dulu. Ini. Kendurkan, lalu kita nafas Ibu. Oke, sudah. Lalu kalau sudah semuanya, alatnya ini semuanya taruh di sini lagi, lalu dikembalikan dan dicelupkan ke larutan klorin. Sudah. Oke. Terus ini untuk bengkoknya ke semuanya, diberesin semuanya. Oke. Untuk kepala, beresin juga. Lalu untuk sarung tangan dikeluarkan ke dalam klorin secara terbalik. Ibu, ini sudah selesai ya. Saya tarik keraknya Ibu, angkat bokongnya. Oke, jangan lupa dimatikan lampunya juga. Sudah. Dan baik Ibu, ini untuk segala sesuatunya saya tanya bisa aktif kembali Ibu ya. Oke. Silakan Ibu ya untuk pemasangan ID-nya. Oke, gimana Ibu perasaannya sekarang? Udah lega Pak, kalau udah dipasang. Oh, sudah lega ya. Tapi nanti masih kurang nyaman Ibu ya, kayak ada yang ganjel gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti untuk yang sementara untuk berhubungan ditunggu dulu ya 2-3 hari dulu sampai nanti bisa berhubungan lagi. Nanti kalau misal selama berhubungan ada kayak ganjel atau benang yang ganjel itu nanti Ibu bisa kesini lagi. Ya seperti itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Nah, ini nanti setelah pemasangan aksesorisnya gimana ya Mbak? Apa nanti ya ada nyari atau gimana itu setelah ini? Oh iya, terakhir selanjutnya nanti biasanya tuh kalau berhubungan gitu ya, berhubungan nanti agak kurang nyaman, soalnya ada kayak kadang ganjel-ganjel kayak gitu. Terus nanti kalau misal ada pendarahan itu wajar gitu ya, nggak apa-apa, yang normal kayak gitu, ya nggak banyak kayak menstruasi dikit-dikit kayak gitu Bu.
itu normal. Nanti insya Allah nanti lama-lama juga ada apa-apa seperti itu. Nah, kalau apakah ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Nanti akan ada partner saya buat kesana lagi. Terima kasih Bu. Kami membantu. Oke, sudah ibunya sudah beres semua. Lalu lepas tangan ini semuanya. Cuci tangan. Sudah benar. Jadi Ibu ini sudah selesai pemasangan IUD, ya Ibu bisa kembali ke sana Ibu. Sudah selesai. Ya, ini udah dilakukan pemasangan IUD ya Bu Pak. Bapak nanti apa selama 2-3 hari jangan hubungan seksual dulu ya. Kenapa Mbak? Ya nggak apa-apa, takutnya kan ibunya masih kurang nyaman, ya penyesuaian dulu. Itu gimana perasaannya? Masih kayak ada agak perasaan. Iya nggak apa-apa, nanti juga lama-lama nyaman sendiri. Ini apakah ada yang dipertanyakan Pak Bu? Cukup kalau saya juga. Ya, begitu saya permisi ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Iya. Bu. Sehat selalu. Iya, Mbak. Iya. Hai Mbak. Iya Bu Pak. Dari video yang telah ditampilkan dapat disimpulkan bahwa IUD merupakan alat kecil berupa rangka plastik yang lentur dengan lengan tembaga dan benang. IUD merupakan alat yang sangat efektif dan aman untuk mencegah kehamilan. Dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, bisa sampai 10 tahun tergantung dengan jenisnya. Kemudian yang tidak bisa memakai IUD, yang pertama sedang hamil, yang kedua baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan, yang ketiga memiliki resiko IMS, yang keempat menstruasi yang tidak biasa, yang kelima infeksi atau masalah pada organ kewanitaan. Kemudian efek samping dari pemasangan IUD sendiri, yang pertama kram selama beberapa hari, kemudian yang kedua bercak atau flek selama beberapa minggu, yang ketiga haid lebih lama dan lebih banyak, yang keempat kram atau rasa nyeri selama haid. Kemudian langkah-langkah pemasangan IUD, yang pertama dilakukan pemeriksaan panggul seperti yang disampaikan di dalam video. Kemudian yang kedua membersihkan vagina dan mulut rahim. Lalu yang ketiga melakukan pemasangan IUD di dalam rahim. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.